Oke ya, sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua dari persamaan trigonometri tadi, yaitu persamaan kosinus. Jadi caranya sama, prinsipnya sama seperti persamaan sinus tadi. Nah, di sini begini. Cos fx sama dengan cos alfa. Ketika ruas kiri dan ruas kanan sudah bentuk cos, maka himpunan penyelesaiannya harus dua juga. Ya, yang pertama adalah alfa tambah k dikali 360, dan yang kedua adalah fx sama dengan min alfa tambah k dikali 360. Ya, bagaimana cara penggunaannya? Langsung kita masuk. Yang sekali lagi di sini supaya jangan lupa nanti, k yang ini adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat adalah bilangan negatif, non dan positif. Oke. Langsung kita masuk ke contoh. Tentukan nilai x untuk 0,360. Ini kurung siku. Dalam matematika kurung siku itu adalah selang tertutup. Ya, ini samanya artinya dengan begini. Ada sama dengannya. Kalau dia kurung biasa nanti begini, berarti tidak punya sama dengan, gitu ya. Tapi kalau dia kurung siku seperti ini, ada sama dengannya. Samanya artinya dengan seperti ini. Ya, artinya kenapa Bapak buat seperti ini? Mana tahu nanti ada soal dibuat dalam bentuk seperti ini, kalian sudah paham bahwa itu sama, gitu ya. Nah, langsung kita jawab yang pertama. Cos x sama dengan cos setengah x. Nah, ini berarti apakah sudah bisa kita langsung masukkan ke penyelesaian? Ini kalau soal yang begini, ya sudah, karena sudah cos kiri cos kanan, maka ini sebagai fx, ini sebagai alfa, gitu ya. Nah, langsung kita buat, kita berikan penyelesaian pertama. Fx di sini x sama dengan setengah x ditambah k dikali 360 derajat. Sama-sama x pindahkan, berarti di sini adalah setengah x. Ini kan 1 gitu ya, pindah kemari setengah kurang 1 berarti setengah x sama dengan k dikali 360 derajat, gitu. Nah, supaya agak cantik dia, kiri kanan kita kalikan 2 supaya x di sini. Kalikan 2 ini. Kiri kanan kali 2. Kalikan 2 x kalikan 2 k dikali 720. Nah, kalau sudah begini, langsung kita buat. Untuk k sama dengan 0. Kalau k-nya 0, berarti 0. X-nya sama dengan 0, gitu ya. K-nya 0, berarti X-nya 0. Apakah memenuhi? Ya, masuk. Ya, karena ada sama dengan, ya, gitu. Untuk k sama dengan 1, X-nya berapa? K1 berarti 720. Apakah ini masih memenuhi atau terletak di antara 0 sampai 360? Sudahlah, ya kan? Ini tidak memenuhi. Nah, itu dia. Maka setelah kita selesaikan yang pertama ini, masuk kita kepada yang kedua. Apa dia? Fx. Siapa fx di sini? X sama dengan min alfa. Siapa alfanya? Setengah x, berarti min setengah x ditambah k dikali 360 derajat. Sama-sama variabel x, pindahkan. 1 tambah setengah berarti 3/2. X sama dengan k dikali 360 derajat. Supaya cantik, kiri kanan kita kalikan 2/3, gitu ya, supaya x ini 3/2 kali 2/3, ya x. 360 kali 2/3, 360 dibagi 3, 120 dikali 2, 240, gitu ya, 240 derajat. Nah, itu dia. Oke, berarti kalau sudah begini ceritanya, untuk k sama dengan 0,
Kenapa Pak nggak pernah minus? Ya minus pun boleh kita buat supaya nanti tahu kalian, supaya jangan bertanya-tanya gitu ya. K minus berarti untuk K minus 1 berarti X sama dengan minus 240 derajat. Sudah jelas tidak di dalam. Oke? Ya, karena ini antara 0 sampai 360. Nanti Bapak jelaskan apakah ini boleh jadi positif. Boleh juga jadi positif ini. Ya. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan berapa? K 0, berarti 0 lah. Iya kan? Untuk K sama dengan 1, berapa X-nya? 240. Masih di dalam? Masih. Cocok ya kan? Ini tadi tidak memenuhi kita buat. Enggak usah. Kita biarkan aja, biar nanti Bapak kasih tahu bagaimana ini. K sama dengan 2, X sama dengan 240 kali 2 berarti 480. Gitu ya. Apakah sudah di luar? Sudah, maka ini bisa kita buat. Ini tidak memenuhi, masih bisa, sudahlah. Itu tidak memenuhi, kan itu. Maka di sini langsung kita buat himpunan penyelesaian. Yang pertama itu adalah kita lakukan yang terkecil. Berapa di sini tadi yang memenuhi? 0. Ternyata di sini ada 0 juga. Apakah dipakai dua-dua? Enggak, satu aja kita pakai kan gitu. Baru apa? 240 derajat. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ketika kita gunakan kedua penyelesaiannya adalah 0 dan 240. Apakah cocok itu Pak? Kan gitu. Coba kita masukkan. Yang pertama ya. Cos 0 berapa? 1. Setengah kali 0, 0. Cos 0 sama dengan cos 0, berarti 1 sama dengan 1. Sekarang 240. Cos 240. Bagaimana kemarin caranya? Berarti cos 60. Berapa cos 60? Setengah. Kan gitu? Masukkan kemari. 240 dibagi 2. 120. Ini tadi cos 240 minus setengah ya. Cos 120 juga minus setengah. Nah, coba kalian cek nanti. Pasti kalau kalian masukkan X ini 240, ini nanti jawabannya minus setengah. Berarti kiri kanan sama. Kalau kalian masukkan 0, 1 sama dengan 1 sama. Berarti ini memenuhi. Membuat kedua persamaan ruas kiri dan ruas kanan jadi sama. Nah, gitu dia ya. Nah, sekarang ulang-ulangi nanti menontonnya ya, tonton videonya sampai mahir. Nah, yang B ini tugas kalian, tapi Bapak bantu dulu. Cos X ditambah tan X dikali cos X sama dengan 0. Nampak soal ini agak menakut-nakuti, padahal biasa saja ya kan gitu. Kenapa? Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah memahami bahwa tan itu adalah sinus per cos. Maka kita buat begini. Cos X ditambah tangin kita ganti. Jadi apa? Sin X per cos X dikali cos X sama dengan 0. Berarti boleh dijambak ini. Maka tinggal cos X ditambah sin X sama dengan 0. Nah, ini dia. Ya. Setelah itu harus kita bawa ke dalam bentuk cos. Sementara ini cos dan sin. Maka bagaimana caranya? Pindahkan dulu sin ke ruas kanan. Berarti jadi apa? Cos X sama dengan min sin X. Gitu ya. Nah, kalau begini. Nah, ini kalau kalian mengulang-ulangi video yang sudah kita bahas bersama itu, ingat sudut berelasi.
Perhatikan ya, sudut berelasi. Kapan fungsi berubah? Maka fungsi berubah ketika, ya kan, kemarin kita buat sin K atau cos K dikali 90 ditambah alfa. Ini kemarin kan? Kapan berubah? Dia akan berubah fungsi kemarin kita katakan ketika K-nya ini ganjil. Nah ini, ketika K-nya ganjil. Kalau K-nya genap tetap. Kalau K-nya ganjil, sinus akan menjadi cos, cos akan menjadi sinus. Nah, makanya begini. Kalau K-nya ini sama dengan ganjil, maka sin ini menjadi cos alfa. Cos ini menjadi sin alfa. Sementara di sini soal kita adalah sinus. Gitu ya. Sementara soal kita adalah sinus. Maka bagaimana cara kita supaya cos kiri kanan? Maka kita buat nih, cos X sama dengan min. Enggak muat. Baru di sini. Ya, supaya ini jadi cos, bagaimana kita buat? Berarti kita buat cos X sama dengan min, karena ada minusnya ya. Cos 90 kurang alfa. Ketika cos 90 kurang alfa di sudut berelasi kemarin itu menjadi sin. Sehingga cos kiri cos kanan. X berfungsi sebagai fx, 90 kurang alfa berfungsi sebagai alfa. Ya, cos fx sama dengan cos alfa, maka himpunan penyelesaiannya adalah kalian pakai yang pertama, baru yang kedua. Oke? Nah, lakukan hal yang sama seperti yang sudah kita lakukan di 3 contoh pertama. Bapak tunggu jawabannya yang kedua ini. Ya, kalian tinggal mencari bentuknya, bagaimana supaya ketemu X-nya. Sudah Bapak bantu ini. Biar sama-sama mikir kalian. Gitu ya. Kalau ada nanti masalah bisa ditanyakan sama Bapak. Oke? Ya, silahkan catat dulu semua. Tonton videonya, catat, baru selesaikan tugas yang Bapak berikan kepada kalian. Ada 2 itu. Oke, selamat belajar.